Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmadul Tamam dari kelas 3A Pendidikan Matematika. Saya di sini akan mengulas 2 nomor dari latihan soal sebelum UAS Kimia Dasar. Nah, yang pertama saya memilih nomor 3 dengan soalnya sebagai berikut. Diketahui potensial elektroda yaitu Cr3+ ditambah 3 elektron menjadi Cr dengan S-nya itu negatif 0,71 volt. Selanjutnya bisa dibaca sampai PT12 ditambah 2 elektron menjadi PT dengan SL-nya positif 1,50 volt. Dengan pertanyaannya yaitu reaksi yang berlangsung adalah, nah di sini pribadi akan membahas mengenai elektrokimia, khususnya pada pembahasan reaksi-reaksi yang berlangsung pada potensial elektroda. Untuk membuktikan jawaban yang paling benar, maka kita harus bisa membuktikan satu persatu dari opsi dari A sampai E tersebut. Langsung saja untuk opsi yang pertama yaitu di sini ada reaksi Zn 13 ditambah PT menjadi PT12 ditambah Zn. Nah, untuk menentukan reaksi-reaksi yang berlangsung, maka kita harus menentukan terlebih dahulu katodanya. Perlu kita ketahui bahwa katoda merupakan yang memiliki SL terbesar dibanding dengan anodanya, atau bisa dikatakan pula pada katoda terjadi sebuah reaksi reduksi di mana terjadi pengurangan elektron. Langsung saja. Ada katoda dan juga anoda. Nah, sesuai dengan opsinya A, katodanya yaitu Zn3+. N3+, karena katoda merupakan reaksi reduksi, maka terjadi pengurangan elektron. Sehingga habis. Nah, kemudian untuk anodanya, pada anoda terjadi sebuah reaksi oksidasi di mana terjadi penjumlahan elektron. Namun dari soal yang diketahui di sini semuanya merupakan reaksi reduksi. Lalu bagaimana ketika kita ingin menentukan anoda yang terjadi sebuah reaksi oksidasi? Maka kita cukup balikan saja reaksi yang terjadi tersebut. Contohnya yang ini PT. Nah, di sini kan PT12. Nah, untuk menentukan reaksi oksidasinya, maka kita balikan saja. Jadi anodanya yaitu PT tambah dua elektron. Kemudian untuk selanjutnya kita cukup menjumlahkan saja. Namun perlu diperhatikan apabila elektronnya tidak sama, kita harus menyamakannya terlebih dahulu. Nah, di sini katodanya memiliki 3 elektron, sedangkan anodanya 2 elektron. Untuk menyamakannya bagaimana? Kita cukup mengalihkan dengan yang atas dengan 2, yang bawah dengan 3. Kita kalikan seperti biasa, seperti dalam matematika. Ini menjadi 2 Zn3+ tambah elektronnya berubah menjadi 6 elektron, jadi 2 Zn. Kemudian yang selanjutnya 3 kemudian kita jumlahkan saja. Di sini memiliki jumlah elektron yang sama dan masing-masing elektron terdapat pada ruas yang berlawanan, sehingga kita coret saja. Kemudian untuk selanjutnya langsung turunkan masing-masing, sisanya 2 Zn3+ tambah 3 PT S menjadi 2
oksidas tambah ketika bawahnya cukup T. Nah, opsi yang A mungkin kurang tepat karena pada opsi yang A tidak memiliki koefisien, sedangkan pada hasil akhir yang saya kerjakan memiliki koefisien. Nah, ini merupakan jawaban yang paling benar. Kemudian, karena opsi yang A kurang tepat, kita lanjut ke pembuktian yang opsi yang B. Opsi yang B dapat kita teliti, sebenarnya tidak harus dihitung seperti ini. Kita lihat yang di sebelah kiri ada Ag dan sebelahnya ada Cr3+. Kita tahu bahwa katoda terjadi suatu reaksi reduksi di mana terdapat pengurangan elektron. Namun di sini disebutkan katodanya itu, atau diketahui katodanya itu Ag. Sedangkan Ag sendiri merupakan reaksi oksidasi, adanya penjumlahan elektron. Jadi otomatis yang opsi yang B kita salahkan saja dan tidak perlu dilanjutkan untuk pengerjaannya. Kemudian yang selanjutnya yang opsi yang C. Opsi yang C di sini diketahui bahwa katodanya Al3+ dan anodanya Cr. Bisa kita lihat dari SL-nya. Untuk katoda Al3+, SL-nya Al13 SL-nya itu negatif 1,66 volt, sedangkan untuk Cr SL-nya itu negatif 0,71 volt. Sedangkan setelah kita ketahui bersama bahwa SL pada katoda lebih besar daripada SL pada anoda. Nah, sedangkan pada opsi yang C ini SL pada katoda lebih kecil daripada SL pada anoda, sehingga untuk opsi yang C kita tidak perlu mengerjakan seperti opsi yang A. Kita anggap saja langsung untuk yang opsi C salah. Yang selanjutnya opsi yang D. Opsi yang D hampir sama dengan opsi yang B, dimana pada opsi yang D katodanya disebutkan bahwa katodanya PT. Sedangkan PT merupakan reaksi oksidasi atau reaksi penjumlahan atau penambahan elektron. Nah, sedangkan katoda sendiri merupakan adanya reaksi reduksi. Nah, berarti otomatis katoda pada opsi yang D itu salah. Jadi besar kemungkinan walaupun kita tidak dihitung opsi yang E pasti sudah benar. Namun untuk membuktikannya lebih mutlak, maka kita buktikan saja. Opsi yang E diketahui katodanya Cr3+ terjadi reaksi reduksi atau pengurangan elektron. Jadi Cr, kemudian untuk anodanya yaitu Al. Jadi terjadi reaksi oksidasi. Al3+ tambah 3 elektron. Ini lupa. Nah, kita lihat bersama di sini elektronnya memiliki elektron yang sama, yaitu memiliki 3 elektron. Jadi kita tidak perlu mengalihkan seperti pada opsi yang A. Kita langsung saja jumlahkan. Karena masing-masing elektron terdapat pada ruas yang berlawanan, kita langsung coret saja. Sehingga reaksi yang berlangsung adalah Cr3+ ditambah ALS menjadi Al3+ ditambah
Zn. Nah, jadi telah terbukti ya dari option A sampai E telah dibuktikan bahwasannya yang paling benar adalah yang E. Kenapa? Karena yang E telah sesuai dengan aturan yang berlaku, di mana katodanya sudah betul, anodanya sudah betul, kemudian hasil akhir reaksi yang berlaku juga sudah betul. Nah, mungkin perlu teman-teman ingat, jangan sampai lupa untuk pengerjaan reaksi-reaksi yang berlangsung pada potensial elektroda. Yang pertama harus menentukan mana katoda, mana anoda. Jangan sampai terbalik antara anoda dan katoda. Kemudian kalian juga bisa melihat katoda dan anoda perbandingannya dari SL, di mana katoda memiliki SL yang lebih besar ketimbang anoda. Kemudian untuk langkah-langkah dalam penjumlahan reaksi antara katoda dan anoda perlu diingat pula bahwasannya masing-masing elektroda yang memiliki elektron harus memiliki elektron yang sama. Apabila belum memiliki elektron yang sama, dapat kita kalikan dengan angka yang bisa menghabiskan masing-masing kedua ruas. Contohnya seperti dalam opsinya A ini. Mungkin cukup sekian, kita lanjutkan untuk pembahasan soal nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan tugas dari pembahasan latihan soal UAS kimia dasar yang nomor 2. Di sini saya memilih yaitu nomor 8, yaitu soalnya bagan penulisan sel yang benar sesuai gambar di berikut adalah, nah di sini terdapat dua elektroda yaitu Ag dan Zn, di mana larutannya masing-masing Ag+ dan Zn2+. Nah, untuk penulisan sel kita telah tahu bersama rumusnya yaitu anoda garis miring ion dari anoda tersebut, kemudian jembatan 2, kemudian ion katoda garis miring katoda tersebut. Nah, untuk masuk ke rumus berarti kita harus tahu terlebih dahulu mana katoda, mana anoda. Nah, dari nomor 8 ini kita belum bisa menentukan mana katoda, mana anoda karena tidak diketahui berapa SL-nya. Oleh karena itu, kita langsung saja melihat ke tabel di bawah, yaitu tabel reaksi reduksi, di mana Zn nilai SL-nya itu negatif, sedangkan Ag nilai SL-nya itu positif. Sehingga kita tahu bersama bahwa katoda itu nilainya SL-nya itu lebih besar atau E-nya positif, sedangkan anoda yaitu SL-nya lebih kecil atau nilainya negatif. Sehingga dapat ditentukan bahwa bahwa anodanya yaitu Zn, sedangkan katodanya yaitu Ag. Kita masukkan saja ke rumus. Rumusnya kan tadi telah diketahui yaitu anoda garis miring ion anoda. Nah, anodanya yaitu Zn, kemudian garis miring ionnya yaitu Zn2+, kemudian jembatan 2 yaitu kemudian ion katoda yaitu Ag+, garis miring katoda yaitu Ag. Sehingga jawaban yang paling tepat dari soal nomor 8 yaitu yang A. Mungkin cukup sekian pembahasan soal latihan kimia dasar yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.